ada saran mengenai marketing branding untuk kedai baru. Nah, ini menarik. Sebenarnya tujuan marketing itu adalah membawa pelanggan ke coffee shop kita. Tujuan sales adalah pelanggan yang datang ke cafe kita, bagaimana caranya kita closing, dan mungkin harapannya mereka bisa spend lebih dari 1 cup. Nah, jadi perlu dipikir, mesti ada sesuatu tawaran menarik untuk membuat orang mau datang ke tempat kita. Apalagi khususnya kalau tempat kita cukup jauh, cukup rumit, berarti pendekatannya mesti berbeda. Kayak kita dulu di Amsterdam, posisi kita itu sebenarnya kalau buat yang pernah ke Amsterdam Suhat, kita di pojokan di satu ruko yang boleh dikata sepi waktu itu, parkir gampang. Dulu itu 95% pelanggan yang datang ke Amsterdam ya pasti kesasar duluan. Kita menggunakan kelemahan kesasar itu sebagai poin untuk bisa menawarkan ke market untuk ke pelanggan-pelanggan lainnya. Dan kita usahakan supaya pelanggan yang datang ke kita bisa cerita ke temennya, mereka share di sosial media, mereka bisa cerita, mereka bisa ngajak ke temennya lagi untuk bisa datang ke Amsterdam. Jadi marketing perlu, produk juga mesti bisa berbicara, dan sales para barista juga mesti bisa. Itu. Jadi memang kombinasi ketiganya itu bisa buat bisnis ini sinergi, bisa jalan dan survive. Kan sering juga kita tertarik sama satu marketing, kita kan nyobain produknya, oh ternyata biasa aja nih, terus kita nggak bakal beli, kita nggak mau cerita, kita bahkan cerita yang negatif ke teman-teman kita supaya jangan coba produk atau brand tertentu. Jadi ya sama aja, gimana caranya kita bisa narik, waktu bisa narik, gimana caranya mereka bisa mencoba dan dapat wow faktornya, dan mereka cerita ke temannya gimana caranya supaya ngajak temennya lagi. Itu makanya jadi kayak loyalty program, nanti waktu pembelian kedua ada potongan sekian, itu cukup menarik biasanya. Hampir semua coffee shop ya, dan nggak cuma coffee shop, itu mereka udah lari memang ke digital marketing. Nah, di tengah kolam yang cukup rame ini, bagaimana kita bisa stand out? Itu yang perlu dipikirkan. Apakah dari ceritanya, apakah dari pemiliknya, apakah dari brand ambassador yang digunakan. Sebagai contoh mungkin bisa lihat MS Glow. MS Glow itu pemiliknya juga rebrand, membantu branding produknya. Mereka benar-benar bisa jadi influencer dan bisa untuk genjot penjualan, dengan otomatis jadi influencer, koneksi ke influencer lainnya juga lebih banyak. Itu nggak ada salahnya sesekali nyobain postingan kita sponsor di Instagram, di Facebook juga bisa. Tapi mungkin juga cukup baik tahu di mana segmen customer kita ngumpul biasanya. Jadi kayak misalnya contoh nih, kita jualan produk organik misalnya, itu berarti kita cara masarinnya juga mesti tahu di mana para pecinta produk-produk organik dan calon pecinta produk-produk organik ngumpul. Misalnya contohnya, mungkin mereka ada event khusus para penggiat healthy living. Mungkin dari situ kita ikut join komunitas itu, terus nanti kan otomatis terjadi diskusi, ngobrol-ngobrol, ditanya, kamu dari mana? Oh, aku jualan produk organik nih, mau nyoba? Kan bisa ya kan, nyoba-nyoba dari situ. Kita waktu di Amsterdam itu dulu awal kita segmen customernya salah satunya adalah para pengunjung kota Malang, karena Malang tuh ya kota wisata. Kita join PHRI, Persatuan Hotel dan Resto Cafe di Malang. Kebetulan dari situ ketemu, oh ternyata pemilik cafe kayak gini. Ada beberapa yang rencana buka coffee shop, kita dapat customer dari sana. Akhirnya hubungan itu masih terjaga sampai sekarang. Jadi kita mesti tahu calon pelanggan kita tuh sebenarnya ngumpul di mana.
Semakin spesifik semakin menarik. Nah itu beberapa tahun yang lalu mungkin ada tren coffee shop sama barber shop ngumpul bareng. Nah itu kan sebenarnya cukup menarik. Sambil nunggu ya bisa ngopi, sambil potong rambut juga bisa ngopi. Jadi kolaborasi yang saling menguntungkan. Waktu di Australia itu car wash dengan cafe. Jadi kamu nyuci mobil, ngambil paket yang tertentu, dapat free coffee. Cuma snacknya nggak dapat. Jadi karena nyuci mobilnya paling di atas setengah jam, otomatis kamu pengen nyenek itu. Jadi banyak banget sih sebenarnya kolaborasi yang bisa dilakukan. Dan nggak juga kolaborasi. Jadi mungkin memposisikan diri di dekat sama tempat itu. Waktu saya di Australia itu ada car wash yang udah rame, ada kafenya, ada tanah kosong di sebelahnya dijadikan supermarket. Jadi waktu saya di sana cuci mobilnya dipasin waktu mau belanja mingguan. Jadi mobilnya ditinggal, jadi nggak bingung parkir, ngopi sebentar, belanja, kembali mobilnya udah ready, ya udah selesai. Apalagi kalau bayangin kalau mungkin ada barbershop di dalam car wash, atau ada sesuatu yang memang pekerjaannya menghabiskan waktu yang sama dengan mencuci mobil, itu mungkin bisa dipikirkan. Banyak sih sebenarnya dipikir, kita bisa banyak meniru dari industri-industri yang sudah ada sebelum kita, dan nggak mesti dari kafe, nggak mesti dari coffee shop yang udah terkenal, tapi kita mungkin bisa niru dari industri cat, industri industri makanan, industri pharmaceutical. Kita bisa banyak meniru. Coba yang pasti banget, sistem di kafenya mesti beres, sehingga nggak bocor, sehingga HPP-nya udah terhitung rapi, keuangannya udah beres. Itu juga cukup krusial. Jadi 9 fungsi usaha juga masih tetap jalan. Itu mungkin udah jawab pertanyaan teman-teman.